Pra MPLS tahun 2025-2026. Ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Di sekolah tempatku bertanya dan guru menjawab, kita pun belajar. Hanya sendiri ya Bu ya. Lanjut pengembangan diri dari SMP 09 tahun 2024. Setiap Senin upacara, ini kebiasaan upacara setiap Senin. Kemudian Selasa juga ini olahraga ya. Jadi ada 3 halaman nanti di sebelah barat, timur, belakang ya, dan di sebelah depan. Kemudian hari Rabu ini pembiasaan pramuka. Kemudian Kamis literasi ya, literasi. Jumat yaitu kegiatan sholat duha. Pak MPLS selama tahun 2006-2007 SDN SMP 09. Ini sudah disampaikan semua ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan lebih kurang jelas bisa bertanya untuk langkah-langkahnya besok bagaimana ya, silakan ditanya. Mungkin dari saya untuk pemaparan sekilas saja, nanti Abang akan merasakan sendiri ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kegiatan PMPLS Rama tahun 2025-2026 SDN Center Barat 09. PMPLS Rama itu ada beberapa. Yang pertama, menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profesionalisme murid bagi murid baru melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia itu: perbangun pagi ceria, pengenalan profesionalisme, dan kegiatan lainnya terkait program pencegahan penyimpangan isu sosial. Yang kedua, membantu murid baru untuk mengenal, beradaptasi, dan berinteraksi positif dengan warga satuan pendidikan. Yang ketiga, membantu murid baru untuk mengenal dan beradaptasi terhadap sarana-prasarana yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat, membantu murid baru untuk mengenal dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar satuan pendidikan. Yang kelima, membantu murid baru untuk mengenal kurikulum, visi misi, tujuan, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya satuan pendidikan. Dan yang terakhir, mengenalkan karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid baru sebagai bahan pertimbangan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pelaksanaan PMPLS Rama yaitu dilaksanakan selama 5 hari, mulai hari Senin 14 Juli sampai dengan Jumat 18 Juli 2025 pukul 6.30 sampai dengan selesai di SDN Center Barat 09. Yang kita persilakan nanti bisa di-share oleh kelas masing-masing di grup, tapi ini secara umum saja. Yang pertama adalah tantangan mahasiswa, yang kedua bekal makan dan minum, yang ketiga buku dan alat tulis, yang keempat alat sholat dan juz amal yang khusus hari Jumat. Dan selama kegiatan MPLS, siswa mengenakan seragam BK atau PAUD, dan jika tidak ada memakai baju BK sopan dan rapi, tidak menggunakan celana jeans, memakai sepatu lebar dan kaos kaki, dan tidak diperkenakan memakai atribut atau perhiasan. Ini ya Bu, nanti tolong kisah-kisah berkelasnya.
kelas nanti, yang pertama kita 10 menit di sekolah sebelum MPLS dimulai. Yang kedua menggunakan pakaian rapi. Yang ketiga mengikuti kegiatan selama 5 hari. Yang keempat menggunakan muka baru jika berhalangan hadir. Mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Yang kelima membawa makan dan minum dari rumah. Oh maaf, yang kelima membawa tempat makan dahulu, bukan makanan. Ya, nanti ada proses kemudian akan dijelaskan oleh penulis. Yang keenam menggunakan air jagat atau pembatangan. Yang ketujuh menggunakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Yang kedelapan hari pertama orang tua boleh mendampingi anaknya. Hari kedua sampai ketiga orang tua boleh mengantar anak sampai ke kelas. Hari yang keempat dan kelima orang tua mengantar anak sampai pintu gerbang. Jadi ingat, di hari pertama boleh didampingi orang tua. Hari kedua dan ketiga diantar sampai ke kelas. Hari keempat dan kelima sampai pintu gerbang saja. Yang kedua, nanti hari keempat dan kelima percayakan takut guru kelasnya masing-masing. Itu. Nah, ini adalah jadwal seragamnya. Senin dan Selasa itu memakai kemeja putih. Hari Rabu itu adalah pramuka. Hari Kamis itu kemeja putih dan celana pendek. Hari Jumat memakai batik sekolah. Dan untuk olahraga nanti sesuai jadwal masing-masing kelas. Itu Bapak Ibu. Nanti juga akan bisa di kelas masing-masing. Itu. Nah, jika ada permasalahan, nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin akan mengurus surat dan sebagainya, bisa menghubungi kontak pelayanan SDN Center Barat 09. Kontak WA seperti itu. Jadi kalau ada keperluan boleh menghubungi. Terima kasih untuk saja untuk hari ini. Oke, sekarang untuk pembahasan itu saya serahkan ke Bu Bani. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menambahkan sedikit tadi tentang pakaian seragam ya Bapak Ibu. Tadi sudah jelas pakai warna apa. Nah, di sini dari Senin sampai dengan Jumat itu kan kadang ada yang Bu pakai muslim atau pakai panjang boleh nggak? Kadang kan ada yang pakai kerudung ya, yang perempuan itu tidak apa-apa. Dari Senin sampai dengan Jumat pendek boleh, panjang boleh, kecuali hari Kamis. Kamis panjang semua. Karena kan harusnya kan baju muslim ya Bapak Ibu, jadi putih, merah, panjang. Dan yang perempuan pakai kerudung, yaitu berwarna putih. Kecuali kalau muslim bebas, mau pakai panjang pendek silahkan. Kemudian tadi disampaikan bahwa untuk setiap hari membawa bekal makan dan minum ya Bapak Ibu ya. Nah ini alhamdulillah mulai besok tanggal 14 Juli sekolah kita itu mendapat MBG, yaitu makan bergizi gratis. Itu baru mulai tahun ini, yang kemarin-kemarin yang belum dapat. Jadi untuk itu dari makan gratis tersebut anak-anak tidak diberi sendok atau garpu. Jadi dari rumah setiap hari
ibu harus selalu mengecek membekali anak, yaitu sendok, garpu, menu, pakai tumbler ya Bu. Kemudian tempat makan yang kosong. Kenapa kalau tempat makan yang kosong? Dikhawatirkan anak-anak makan itu tidak habis, atau mungkin pada jam istirahat itu dia belum lapar, atau mungkin Bu, saya lauknya satu lauknya saya nggak suka. Nah, itu tujuannya untuk meletakkan makanan itu, ya Bu. Jadi harus setiap hari ibu harus kontrol. Dibawakan anak tadi apa Bu? Garpu, dan tempat makan yang kosong. Tujuannya seperti itu, karena pihak MPD itu memberikan makan itu harus habis, jadi kembalinya itu harus sudah bersih. Nah, dikatakan seperti itu, jadi memang tidak salah, daripada nanti dia buang, bahkan banyak saudara kita yang masih banyak kekurangan, ya Bu ya. Dan juga diberikan membawa tempatnya supaya tidak berantakan, jadi jangan ditenteng, pakai tempat yang rapi lah, karena itu setiap hari dapat Bu, Senin sampai Jumat, itu sudah mengurangi, ya Bu ya. Mengurangi uang bagian atau yang mungkin tadinya bukannya banyak yang sedikit. Ya Bu ya, bersyukur ya Bu ya pada tahun ini ya. Untuk jam makannya itu jam istirahat, karena makannya itu datangnya jam 8:30 lewat, kurang lebih jam 9, karena kita istirahat jam 9.20. Jadi dimakan jam istirahat. Itu nanti teknisnya yang mengatur adalah kami guru-guru di sini. Yang itu ibu tadi bawa yang kami suruh tadi ya Bu ya, jangan sampai enggak. Jadi jangan khawatir nanti kalau takut anak kelaparannya, boleh nggak Bu bawa pulpen dari rumah? Silahkan ya. Jadi anak makannya sekitar jam 9.20, ya dari rumah kita kasih sarapan dulu. Karena banyak Bu anak-anak kita baru baris, baru upacara, baru mau dimulai, udah ada yang mau barisan. Kenapa? Mau dikasih sarapan atau baru sarapan? Kasihan ya Bu ya. Kalau baru pertama aja sudah begitu kan kasihan. Jadi tetap dari rumah dikasih sarapan, tapi nggak usah banyak-banyak. Karena makanya sekitar jam 9.20. Ya paling cepat jam 9 lah ya. Itu untuk membagi. Nah, saya lagi menambahkan tadi sudah diberi data tertibnya untuk mengantarnya hari pertama boleh. Apakah harus ditungguin Bu? Ya juga Bu. Kalau memang ibu sudah percaya sama kami, ibu mengantar anak baris selesai, ibu pulang silahkan. Jadi nggak wajib ditungguin, tapi boleh ya. Boleh ditungguin tapi nggak wajib. Karena memang tadi Bapak sudah memberitahu bahwa anak kita ini usianya sudah 8 tahun lebih. Bahkan ada yang sangat-sangat tua ya Pak, 11 tahun. Nah, untuk itu ya kami mungkin ibu juga percaya ya bahwa anak ibu itu sudah ada pembiasaan di rumah terlatih ya untuk mandiri. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk masalah tiket ya, masalah tiket di kelas, untuk kelas 1 saya minta tidak usah dibantuin anaknya. Dia sekaligus sampai lalu Pak. Karena terkadang anak saya tiket Bu, saya orang tuanya saya bantuin di kelas, nggak usah Bu. Anak kita akan kita bina, akan kita latih bagaimana bisa mandiri, bagaimana bisa megang sapu, walaupun nggak sebersih namanya pun nggak apa-apa. Kalau itu kan kita tidak boleh ada kendaraan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, mengantar kan boleh, habis diantar langsung pulang. Jadi tidak ada parkir di lapangan depan. Pokoknya nggak boleh. Kami guru pun juga naik angkot Bapak Ibu. Jadi khusus setiap hari Rabu tidak ada kendaraan di sekolah. Kalau Bu anak saya pulang jam 9:30, jemput boleh. Jam 9:30 kurang 5 datang jemput langsung. Jadi tidak ada parkir apalagi reuni di panggung. Ya, begitu ya. Nah, biasanya begitu. Reuni kita bawa makanan di situ pada hari itu nanti ada saatnya Ibu
saya kenalkan gurunya Bapak Ibu. Untuk kelas 1A itu gurunya adalah Bu Irna, cuma beliau hari ini tidak hadir karena ke rumah sakit. Untuk 1B itu Bu Sri Hastuti, nah yang cantik yang sedang mutar absen itu namanya Bu Sri Hastuti, panggilannya Bu Tuti. Untuk kelas 1C dan 1D itu Bu Asri Dwika, Bu cantik, berdiri Bu cantik. Itu nanti ada 1C dan 1D. Kenapa Bu? Kok gurunya cuma 1? Malu ya Bu, kemarin kita ada pensiun 3 orang Bu, kita belum datang lagi guru yang baru. Jadi untuk kelas 1C dan 1D itu di paralel. Nanti kalau sudah tanggal berapa Pak? 20 ya? Hari Senin depannya itu nanti dibikin paralel. Yaitu ada masuk siang, ada masuk pagi. Siang jam berapa Bu? Nah, sesi yang pertama yaitu jam setengah 7 sampai setengah 10. Setengah 10 sudah pulang, boleh dijemput. Nanti sesi yang kedua belajar jam 10 sampai setengah 1. Nah, nanti ya kira nanti guru kelasnya yang mengatur entah berapa minggu sekali akan di-rolling. Nanti tergantung dari guru yang ya terserah gurunya ya, mau sekali gimana nanti bisa dibicarakan di hari berikutnya. Jadi jangan bingung nanti. Tapi selama 5 hari ini itu semuanya masuk lagi. Walaupun di kelas 1 kami guru sudah yaitu nanti untuk pendampingan yang selama 5 hari itu yang lebih banyak adalah Pak Guru kita yang ganteng yaitu Pak Yayat. Ada pesan apa? Nah, itu nanti yang mendampingi MPLS dari Senin sampai Jumat. Bukan dia saja, tapi kami guru-guru yang lain juga, ya. Kaos kaki hitam, sepatu hitam, karena kan pramuka Bapak Ibu ya, itu pakai hitam-hitam. Dan pramukanya itu belinya yang siaga, jangan yang penggalang. Kelas 1, 2, dan 3 itu urutannya adalah pramuka siaga. Nanti kelas 4 sampai kelas 6 baru penggalang. Ini sudah dibagi kelas, sudah ya. Kita ikut aja ya, nggak usah protes ya. Itu sekolah sudah ngatur. Dan nanti kalau memang sudah dibagi, tolong kolaborasi kelas itu sebagai masyarakat kelas, komunitas kelas harus kompak. Ya, kalau ada hal yang berkaitan yang tidak berkenaan dengan Bapak Ibu, misalkan ada sikap buruk atau bagaimana ya, ini jangan langsung ya begini soalnya, jangan laporan, ada jenjangnya. Anaknya kena curi, misalkan dia tanya dulu ke gurunya. Gurunya nggak menanggapi, saya punya waktu 2, tapi samping saya ini waktu kesiswaan. Beliau nanti baru ketiga ke saya. Yang dulu mendorong kepala sekolah. Ya, ada anak yang punya masalah, ada masalah dengan guru, pengen gurunya supaya dihukum langsung ke saya. Tidak, saya tidak benarkan seperti itu. Jadi kan kita juga punya konsep Pak, Ibu ya. Orang tua koordinasi baru ke wali kelas. Nggak mampu juga ke wakil saya, baru terakhir ke saya ya. Jangan ujuk-ujuk Bapak Ibu langsung ke kantor sekolah memperlihatkan saya nggak suka lampu ini, saya langsung laporan. Nggak boleh laporan dan sebagainya, itu membantu sekali untuk dididik anak-anak. Dan kita bersyukur sekali seperti sampaikan tadi bahwa mulai awal harus harus dapat makanan mulai gratis. Jadi Bapak nggak usah bingung makanya anaknya nggak sarapan ya, kasih aja jajan sederhana. Kalau nggak jajan nanti dia ini ya sama temennya ya. Dan kita kartu nggak banyak Bu Bapak, kartu cuma 3 dan itu sudah tingkat Jakarta Utara tingkat juara 1 ya. Dan ya juara 1 dari segi apa? Dari segi sajiannya dan kandungan makanannya sudah di semua di laboratorium ya. Jadi nggak usah khawatir di sini akan sakit perut makan itu kita nggak ada. Ya, semuanya sudah terjamin ya. Saya minta sekali lagi kolaborasinya kita semua, hubungan yang baik antara orang tua dan sekolah juga wali kelasnya.
Walaupun saya begitu harus melayani dengan baik. Ya, jadi ada apa namanya bentuknya, ada umpan baliknya, sama-sama ya sama-sama saling mendukung. Jadi jangan saya kalau ada masalah apa langsung ditangani. Kita semua langsung menangani Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ya. Begitu tambahan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Aku Abimanyu, kebetulan di kelas 1C, Bu Ika, mohon izin kenalan. Masih terkait seragam, Bapak Ibu, tadi saya lihat ada seragam olahraga ya. Ini nanti seperti apa, pengadaannya seperti apa, jadi mohon arahannya. Kemudian terkait baju batik, prestet di situ atau turi, ini yang dimaksud batik merah atau seperti apa? Satu lagi terkait pramuka siaga itu untuk celananya ada dua model, panjang dan pendek ya. Mungkin diperkenakan yang seperti apa, yang pendek dibolehkan atau panjang buat baik, itu aja Bu, terima kasih. Untuk seragam olahraga dan batik itu nanti bisa diperoleh yaitu di koperasi sekolah. Dari sekolah, jadi bukan batik yang merah ya Bu, yang bukan Tuturi Handayani, tapi batik dan baju olahraga nanti bisa dipesan di sekolah. Bagaimana Bu cara pesannya? Boleh melalui di kelas, baru sampaikan ke pengurus koperasi boleh, mau langsung ke pengurus koperasi juga boleh. Kemudian juga ada panjang ada pendek, kecuali olahraga panjang semua. Kalau batik ada panjang ada pendek, dan bawahnya baju batik itu adalah putih, warna putih. Nah putihnya panjang apa pendek? Bebas. Bawahannya yang penting warnanya putih, boleh panjang boleh pendek. Anaknya kan terkadang beda-beda ya Bu. Nah kita begitu. Pramuka pun juga demikian Bu. Yang penting model seragam kita kembalikan untuk kenyamanan putra putri Bapak Ibu. Kalau bisa pakai panjang ya silakan panjang, kalau pendek silakan pendek. Jadi kita fleksibel ya Bu ya. Kalau panjang biasanya yang Ya. kalau pendeknya Oke, pokoknya kalau dengan kenyamanan Bapak Ibu, ya tadi kalau panjang ya tapi pakai kerudung, kalau pendek ya tidak bisa. Paham? Jelas? Ada lagi? Untuk seragam batik maupun olahraga, pesan dulu Bu. Pesan nanti kalau memang ada stoknya langsung, tapi kalau memang belum kita menurun. Nah selama belum ada batik dan baju kaos olahraga, boleh memakai kaos yang punya atau kaos dari TK, dari PAUD. Bu saya nggak TK nggak PAUD, nanti sudah kemana Bu? Boleh pakai yang lain, boleh. Yang penting ya sopan. Demikian juga batik kan belum punya, boleh pakai batik di rumah semacam ya pokoknya batik Nusantara lah, batik bebas ya Bu ya. Itu karena terkadang kan batiknya apa nih, nggak ada nih ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau olahraga boleh pakai kaos di rumah, kalau belum punya batik juga demikian. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi yang terkait kamis katanya itu yang di sekolah dulu atau boleh bagi. Untuk hari Kamis itu kan baju muslim ya Bu ya, baik perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan berarti pakai kerudung semua kecuali yang non muslim. Atasannya putih, bawahnya putih. Demikian juga laki-laki, bawahnya merah, maaf. Nah untuk laki-laki juga bawahnya merah, atasnya itu baju kemeja seperti warisan atau boleh baju koko. Sebenarnya identiknya dengan baju yang panjang kayak bawah senai Bu. Tapi kalau yang belum ada, nggak apa-apa pakai yang koko, ya kan? Itu kadang-kadang juga anak kan saya nggak mau pakai pendek, pakainya panjang semua, nggak masalah, ya Bu ya. Jadi pakai baju kemeja yang panjang. Tapi kalau belum ada pakai koko putih yang di rumah nggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Bu? Nanti sampai rumah bisa diinformasikan ke Bapak dan Ibu yang di rumah. Tadi tanya, Ma, tadi apa informasi dapat dari sekolah? Yang menyampaikannya yang tepat ya Bu, jangan ditambah, jangan dikurang, nanti jadi bingung.
Dan kalau bingung tanya lagi ke guru kelasnya, pusing guru kelas dan nantinya. Bu, besok bagaimana bu? Bagaimana bu? Nah, ada pun nanti ada informasi yang belum disampaikan atau terkait yang lain, silahkan bertanya ke wali kelasnya karena sudah dibentuk kelas ya bu. Dan satu lagi menambahkan saja tadi dari Bapak sudah diinformasikan kalau ada sesuatu hal atau masalah itu dikonfirmasi dulu ke guru kelas, boleh ke ibu kelas, ke ibu komite, baru ke saya. Dan mohon banget jangan suka dibikin status. Ya, itu tolong. Karena bu saya udah bicara, tapi jarang bilang bicara. Itu sangat luar biasa. Bukti otentik itu bu ya. Jadi tolong ya bu, saya tak kerjasamanya. Ya, hal seperti itu yang nggak penting nggak usah. Ya, karena apa? Kan terkadang status kan bisa di sebagai langsung kemana-mana. Nah, bagi yang nggak suka, nah tadi yang Bapak sampaikan bisa sampai ke dinas, siapa ya? Nah, itu harus sangat-sangat kita cermati. Makanya minta kerjasamanya, jangan segan, jangan malu kalau mau bertanya selagi masih ada etika yang terbaik. Ya Bapak Ibu ya, bisa ya bekerjasama di kemajuan anak-anak kita ya. Oke. Untuk hari ini, Bu Dwi, sudah absen semua? Banyak? Oke. Sambil menunggu yang belum absen, sedang beredar. Sekali lagi saya Ibu di sini ada nggak yang mau bertanya lagi? Itu yang memberikan kepada kursi. Itu gimana? Apa yang bertanya itu kursi masalah tempat duduk, misalnya si A datang duluan langsung dapat duduk yang paling depan, si B samping-samping dan seterusnya, yang belakangan dapatnya belakangan, bahkan terkadang mohon maaf ya, asal pindahin kelas atas orang, jangan ya bu, jangan ya bu, jangan ya bu. Nah itu mungkin hari pertama biarkan seperti itu pak, karena kami guru mempunyai apa namanya kami sendiri dalam tempat duduk itu nanti yang mengatur adalah bapak dan ibu guru. Misalnya, kok ini yang tinggi di depan, yang kecil di belakang, kira-kira etis nggak pak? Nah, jadi biarkan saja hari pertama duduk sesukanya, biarkan saja. Mungkin selama MPLS ya, selama 5 hari, biarkan sedapatnya, biarkan saja. Nanti guru yang akan mengondisikan, baik dari segi pembelajarannya, baik dari karakternya, kemudian dari fungsi tubuhnya, itu nanti bapak ibu guru yang mengatur ya pak ya. Jadi saya nggak usah khawatir, tidak seperti itu ya. Gimana pak? Udah puas dengan jawabannya? Ya insya Allah. Bahkan nanti juga berproses. Nggak selamanya anak kita berkehidupan, pasti kita rolling. Entah mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sama guru di rolling. Kenapa? Misalnya yang di pojok kiri dengan di pojok kanan, nanti mohon maaf, matanya lama-lama juring dengan di kiri. Jangan itu tidak demikian. Ya, jadi akan di rolling, baik yang di samping, di depan atau di tengah. Ya Bapak Ibu ya. Bersama di mana Bu? Alhamdulillah. Alias itu sudah dikondisikan oleh kami pihak sekolah. Yang penting anak ibu hadir 10 menit sebelum setengah 7. Karena setengah 7 itu kita sudah baris, bahkan setengah 7 kurang itu sudah ada alarm atau informasi atau bel itu sudah di lapangan. Jadi usahakan kalau kondisikan bagaimana mengondisikan supaya setengah jam 6:20 sudah di sekolah. Kalau perlu sebelum jam itu nggak apa-apa. Saya itu bermain dekat sebelum jam 6 berakhir. Insya Allah anak itu nggak akan, bu nanti sendiri masuk sekolah. Enggak bu, serangannya banyak yang datang. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, sambil menunggu yang siap hadir, pertama saya telepon, monggo silakan Bu. Gimana Dokter? Oh ya, siap. Untuk teknisnya kami guru sudah bermusyawarah aplikasi kelas 1 ya Bapak Ibu.
Untuk baru kelas 1 aja ya, kelas 1 atau kelas 2 yang mungkin masih kecil-kecil, itu nanti kita masih ada minta bantuan kepada Caraka, dan juga guru tiket. Nah mungkin kalau yang kelas 1 sudah ngambil biasanya, maka itu datang di grupnya di Pandu, karena sebanyak 720. 720 dari kelas 1 dengan kelas 6, nanti dari situ baru kita sebagai koordinatornya mengarahkan kelas berapa yang harusnya duluan, jadi nggak bentrokan. Kalau kelas 1 pasti dibantu dengan Caraka dan guru tiket. Ada yang kita dibawa ke kelas, makan di kelas pas jam istirahat, atau kalau mungkin jam 9 habis olahraga nih, makan di lapangan boleh. Jadi itu sudah diatur sama gurunya. Jadi cara kami seperti itu, Bu. Jadi anak-anak tidak ngantri itu enggak, nanti akan membuang waktu. Jadi sudah dikondisikan makanan datang sebelum daging kanak sudah ada di kelas. Kalau yang kelas besar itu nanti anak yang tiket kayak kelas 6, ya. Jadi yang tiket hari itu tuh 6 anak, gitu kan? 6 anak turun, ambil. Paling 32 dibagikan kan, yang lama masih nggak tinggi banget ya Bu, itu kan tipis-tipis. Nah, baru taruh di kelas, nanti jam istirahat, nanti guru yang mengatur. Seperti itu. Gimana Bu? Sudah? Iya. Mungkin sesekali dia mau di lapangan nggak masalah. Karena kan mungkin bosan dia dari di kelas, nggak masalah Bu. Jadi biar ada perubahan suasana. Apalagi jam olahraga setengah 9. Habis olahraga anak-anak di bawah aja gitu, nggak masalah. Itu nanti guru yang mengatur. Dan cukup Bu, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau yang sudah tidak ada, kalau masalah materi nanti di pilihannya ya Ibu yang anak Ibu hadir, nanti itu dan tugas kami yang di sini. Intinya, insya Allah akan didampingin, akan dibina putra-putri Ibu menjadi yang lebih baik sesuai dengan keinginan kita. Ya. Oke, baiklah, karena sudah tidak ada yang bertanya, pertemuan kali ini semoga apa yang kami informasikan kepada Bapak dan Ibu bisa sampaikan dengan baik dan bisa diaplikasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan nanti sekali ini tak kerjasamanya dengan baik, supaya semuanya nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dan mendapat ridhonya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga karena sudah selesai, kita akan tutup acara ini. Dan sebelumnya saya mohon diberikan maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila perkataan kami, sikap kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf bagi yang belum absen, dulu kalau yang sudah absen boleh kembali ke rumah dengan catatan nanti atau tadi apa yang disampaikan untuk kegiatan selama MPLS tolong dilengkapi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu.